Aku mulai live malam hari ini yang ada di TokTok, yang ada di Igoy langsung yang di YT langsung aja ke Igoy. Oke ya. Aku mau start dari composite dulu atau dari IHSG. Hari ini IHSG-nya breakdown dan masih berpotensi turun, masih berpotensi terkoreksi. Bisa mencapai level 6793 dan melanjutkan tren turunnya atau downtrendnya setelah beberapa hari tertahan sideways. Nah, IHSG turun IHSG turun 2,12%. Penurunan didorong saham big banks, yang terutama ini saham Bank Mandiri yang nanti aku akan bahas. Ini baru garis besarnya aja. Ini aku akan bahas lebih details. 7,69%, terus kemudian BBNI turun 4,67%, kemudian BBRI, ini masih loading ya, BRI turun 4,11%, sebentar aku cek koneksi aku, BBRI, bentar ya, loading, sebentar ya. BBRI turun sekitaran 4,11%. BCA-nya 1,29%. Koneksi aku lagi masih agak lambat. Aku share chart sebentar lagi. Dia lagi loading. Sorry ya, lagi loading chartnya nih. Lagi ngintip apa sih? Lagi ngintip chart. Koneksinya malam hari ini butut. Kok butut terus ya? Beberapa hari terakhir tidak mendukung koneksinya. Sebentar. Yang di TokTok, yang di ET ke Igoy deh. Bentar lagi aku kasih lihat chartnya ya. Ini biar dia loading dulu. BMRI. Oke. Balik lagi di sini, balik chart ya. BMRI turun 7,69%. Ini baru summary market, belum aku jelasin details, nanti aku jelasin. BNI turun 4,67%. Terus Bank Rakyat Indonesia turun 4,11%, BCA turun 1,92%. Chartnya lebih lambat daripada saya ngomong, ya sudahlah, nanti saya jelasin lagi. Terus dan Astra International itu turun 4%, TLKM turun 2,29% ya. Jadi ASII dan TLKM ini juga koreksinya lumayan. Terus yang menarik, hari ini ada saham yang naik. Kalbe Pharma malah breakout. Ini perhatikan Kalbe Pharma. Ini dia sempat breakout di level 1265 ya. Jadi sempat naik 1265, breakout di situ, closing di 1300. Terus market value today 13,7 triliun. Di pasar reguler itu 12,7 triliun. Bank Mandiri itu 3,3 triliun sendiri transaksinya. Terus asing net sell 1,4 triliun, BCA itu transaksinya 1,5 triliun, asing net sell 490,7 miliar, lumayan gede, nanti aku jelasin banyak di BCA dan Bank Mandiri ya. Terus kemudian GoTo, dia ada net sell juga sekitaran 106,2 miliar. Ini net sell-nya BCA hari ini lumayan besar, volume jualnya juga lumayan besar. Terus Astra International net sell 74 miliar, Pani ada net sell 69,9 miliar. Langsung aja aku bahas soal saham perbankan ya, perbankan gede terutama BCA dan Bank Mandiri yang aku banyak bahas hari ini. Aku akan banyak bahas hari ini. Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya kenapa perbankan turun, sebenarnya satu poin utama, yang utama banget itu investor asing tuh lagi wait and see ya dengan kondisi perekonomian di Indonesia maupun di dunia. Terus di Amerika presidennya baru, di Indonesia juga presidennya baru, banyak wait and see kebijakan macam-macam. Di Amerika presidennya Dewa Mabok,
sebentar perang tarif, nggak jadi perang tarif lagi, ditunda lagi, dan di Indonesia sendiri juga masih menunggu ada banyak kebijakan ekonomi. Nah, kebijakan ekonominya tuh belakangan ini tuh banyak yang menimbulkan kayak apa ya, satu friction kecil lah, gejolak-gejolak kecil, seperti contohnya gas 3 kiloan yang katanya harganya mau diatur tapi justru menimbulkan kelangkaan di masyarakat. Terus yang terakhir ada wacana, nggak tahu itu berhembus dari siapa, tentang penghapusan gaji ke-13 dan 14 ASN meskipun sudah dibantah oleh Ibu Sri Mulyani. Tapi tetap itu tadi juga menimbulkan satu kekhawatiran, satu ketidakpastian di market, di mana investor besar jadi ngelihatnya, wah pemerintahan Indonesia ini kayaknya lagi mencari apa ya, lagi membuat satu pola baru yang mereka mungkin belum tahu gitu loh. Jadi banyak ketidakpastiannya. Oke, terus aku mau bahas secara lebih detail untuk BCA dan juga Bank Mandiri. Nah, intinya kenapa Bank Mandiri turun itu sebenarnya nomor satu banget, pertumbuhannya kecil, dianggap pertumbuhannya tuh kecil banget ya dibandingkan dengan ekspektasi ya. Jadi pertumbuhan labanya tuh sekitaran satu berapa ya, pertumbuhannya tuh 1,1%, pertumbuhannya tuh sekitaran 1%-an aja gitu ya, 1,3% secara tahunan pertumbuhan labanya, dan itu di bawah ekspektasi. Terus pertumbuhannya Bank Mandiri ini juga di bawah tahun 2023, itu yang aku udah bahas kemarin. Nah, terus ada yang menarik lagi sebenarnya dari Bank Mandiri ini. Bank Mandiri ini nurunin guidance 2025, nurunin projection untuk loan growth atau pertumbuhan tingkat kreditnya dari 19,5 itu ke angka sekitaran kalau nggak salah 10-12%. Nah, sebenarnya angka 10-12% ini guidance-nya untuk pertumbuhan loan growth masih lebih tinggi daripada BCA yang ngasih angka 6-8%. Tapi banyak investor besar, analis investor besar yang menilai pertumbuhan loan growth 10-12% ini dianggap masih agak ketinggian ya, jadi targetnya tuh dianggap agak ketinggian gitu. Nah, terus kalau BCA sendiri 6-8% itu angkanya kok rendah sekali. Setelah saya sempat cek-cek ke beberapa analis dan investor besar, mereka mengatakan BCA tuh biasa kalau ngasih projection atau guidance itu biasanya konservatif dan most likely tercapai, nggak mau kayak ngejanjiin yang tinggi-tinggi tapi most likely tercapai gitu. Oke, aku akan bahas untuk BCA dan Bank Mandiri secara lebih detail ya. Nah, jadi bagaimana dengan BCA? BCA ini secara teknikal saya akan bahas nanti. Biasa BCA aku udah sering banget bahas secara teknikal. Nanti aku akan update lagi perkembangan teknikal atau chartnya gimana. Intinya sih BCA ini mengalami pertumbuhan yang moderat sesuai dengan kondisi ekonomi. Nah, jadi pertumbuhan pinjaman ini diperkirakan akan mencapai 6-8%, di mana banyak analis, banyak investor dari luar mereka tuh yang ya kaget ya ngelihat projection angka ini gitu. Dan tidak heran setelah BCA mengeluarkan guidance ini, beberapa investor asing mereka memutuskan untuk jualan, dan saya menilai itu sebagai aksi profit taking atas investasinya yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, di mana BCA tuh nggak turun-turun gitu ya. Dari pandemi kemarin juga udah naiknya, nanti aku akan kasih lihat dibandingkan dengan BMRI sebenarnya masih tinggi BMRI naiknya. Nah, jadi ini aksi profit taking ya, sekitaran langsung aja aku cek deh, dari pandemi kalau nggak salah mencapai 200-an%. Sambil loading chartnya, ini aku kasih lihat yang di TokTok, yang di YT boleh lihat ke Igoy. Gemes ya kalau chartnya lambat kayak gini. Langsung aja aku bahas sambil bahas data yang lain deh. Nah, terus kalau bicara tentang pertumbuhan pinjaman BCA yang 6-8%-an ini dasarnya apa? Dasarnya sebenarnya dari nominal GDP, dan ini aku udah confirm sama tim IR BCA. Pertumbuhan nominal GDP ini diperkirakan
diprediksi sebesar 6% ya, jadi udah inline dengan perekonomian. Nah terus BCA ini bakalan fokus pada nominal GDP tapi bukan pada trailing GDP. Kenapa? Karena efek sistem perbankan itu lebih berkaitan dengan nominal GDP. Nah terus intinya pokoknya BCA bilang ini udah sesuai dengan kondisi perekonomian secara garis besar dan nggak mau ngejanjiin yang tinggi-tinggi istilahnya gitu ya, tidak memberikan indikasi juga mengenai target fundingnya atau projection funding berapa. Nggak mau terlalu berlebihan ngasih projection, kira-kira kayak gitu ya. Nah ini tadi yang aku mau kasih lihat kalian BCA dari masa pandemi itu. Kita coba ukur dari bawah. Nah ini dari Maret 2020 sampai tertingginya 150-an persen, 150% sampai level tertingginya di bulan September 2024 tuh 150%-an gitu. Oke, terus kita lanjutin lagi. Berdasarkan forecast dari JP Morgan dan juga Morgan Stanley, pertumbuhan yang diperkirakan itu bakalan mirip dengan pertumbuhan nominal GDP. Makanya BCA pakai angka nominal GDP untuk memperhitungkan pertumbuhan dari loan growth-nya dia. Dan juga M2. M2 itu apa? M2 itu adalah indikator yang mencakup total jumlah uang yang beredar dalam perekonomian ya. Termasuk uang yang disimpan di perbankan atau di bank dan uang yang beredar di luar sistem perbankan. Nah, M2 ini merupakan proksi dari likuiditas ekonomi. Data terakhir itu menunjukkan pertumbuhan M2 sekitaran 7%. Tapi ada masalah karena sebagian besar uang ini tuh tidak berputar dengan cepat di dalam ekonomi, terutama yang berada di luar sistem perbankan seperti yang disimpan Bank Indonesia. Nah, itu menjadi dasar kenapa BCA ngasih guidance untuk pertumbuhan loan growth-nya 6-8% dan mostly achievable. Biasanya kalau BCA ngomong angka segitu biasanya tercapai dan bisa lebih ya, jadi nggak mau kayak over janji gitu. Nah, bagaimana dengan Mandiri yang ngasih projection untuk loan growth-nya? Kalau saya nggak salah ingat, kalau saya salah tolong dikoreksi, sekitaran 10-12% pertumbuhan loan growth-nya di Bank Mandiri ini 10-12%. Nanti gimana saya akan aku ada komentar juga ya, tapi kita balik dulu ke BCA sedikit nih. Kita balik ke BCA ya. Nah, dalam hal deposito sektoralnya, ini tingkat deposito sektoral perbankan ini relatif rendah, bukan hanya untuk BCA aja, tapi juga semua perbankan yang lain ya. Jadi bersaing dengan obligasi pemerintah yang nilai returnnya, yieldnya tuh cukup atraktif, sekitaran 5-7% untuk obligasi 10 tahun. Bahasa gampangnya, orang-orang tuh lebih banyak memilih untuk berinvestasi di obligasi negara dibandingkan deposito di bank gitu loh. Nah, tapi sebenarnya nggak masalah juga sih kalau misalkan obligasi negara ini laku, laris manis, jika pemerintah bisa mempercepat, dia bisa bikin perputaran dananya tuh dipercepat melalui belanja pemerintah atau government spending untuk bisa meningkatkan likuiditas di sistem perbankan. Jadi duitnya balik lagi ke perbankan, duitnya balik lagi ke bank. Nah, jadi bisa memperbaiki kondisi tersebut ya. Jadi tahun lalu pertumbuhan pembelian obligasi pemerintah oleh retail, oleh individu itu cukup cepat. Sementara itu pertumbuhan dana pihak ketiga atau DPK itu mengalami stagnasi. Artinya orang lebih banyak berinvestasi di obligasi negara dibandingkan nabung, lebih suka masuk ke obligasi negara dibandingkan nabung. Ya, jadi pertumbuhan dana pihak ketiganya tuh stagnan, bahkan agak-agak turun dikit. Nah, berdasarkan data dari Bank Indonesia, dan correct me if I wrong kalau misalkan ada meleset-meleset dikit ya, pertumbuhan DPK pada sistem perbankan secara keseluruhan tuh tercatat hanya 4,4-4,5% pada Desember. Nah, BCA tuh tumbuh seiring dengan sistem perbankan lainnya sebenarnya, dengan rasio biaya terhadap pendapatan yang terkelola dengan baik diperkirakan tetap di bawah 34% ya. Jadi rasio biaya terhadap pendapatannya itu diperkirakan tetap di bawah 34% pada 2024. Dan itu menunjukkan sebenarnya kondisi yang cukup sehat.
OPEX dan kualitas kreditnya juga bisa dijaga. Itu masih oke untuk BCA. Cuman memang forecast kedepannya yang melambat gitu ya. Jadi BCA ini fokus pada pertumbuhan yang berkualitas, nggak mau yang berlebihan, dan sesuai dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, terus bagaimana dengan Bank Himbara, termasuk salah satunya Bank Mandiri ya. Nah, jadi tadi aku udah bahas untuk BCA pertumbuhan loan-nya itu gimana. Sedangkan kalau buat Bank Mandiri dan juga Himbara lain gimana? Kita bicara dulu tentang LDR atau loan to deposit ratio. Pada Bank Himbara ini cenderung tinggi. Dengan Bank Mandiri itu mencapai angka 98%, sementara buffer likuiditasnya tuh kalau kita nggak salah hitung ya, ini agak-agak tipis buffer likuiditasnya. Aku mau kasih lihat data ini ya, ini loan to deposit ratio teman-teman yang ada di TokTok, yang di YT boleh lihat ke Igoy. Ini sebenarnya materi IG Live aku kemarin, datanya bisa dilihat di sini. Ya ini lihat di sini LDR-nya, ini Bank Mandiri, terus ini BBNI, ini BCA 78,4%, sedangkan Bank Mandiri 95%, BNI 96%. Nah, artinya apa di sini? Loan to deposit ratio-nya di angka segini. Jadi angka LDR Bank Mandiri itu lumayan tinggi. Terus buffer likuiditasnya tuh, correct me if I wrong, agak tipis ya. Jadi buffer likuiditasnya tuh agak tipis gitu loh. Nah, jadi BCA itu kalau kita perhatikan punya buffer likuiditas yang lebih kuat dengan loan to deposit ratio 78%. Kenapa? Karena BCA itu merupakan bank transaksi. Nah, berdasarkan kondisi perbankan lainnya, ini data dari kami ya, dari Mtrade ya. Jadi disclaimer teman-teman ya. Gitu. Jadi berdasarkan kondisi perbankan lainnya yang mengalami peningkatan biaya dana atau cost of fund, margin profit mereka bisa mengalami penurunan. Nah, pertumbuhan funding itu akan terbatas. Jika pertumbuhan pinjaman Bank Mandiri atau BMRI itu naik 10 sampai 12% karena BMRI itu harus kerja keras lah ya, istilahnya Bank Mandiri harus kerja keras untuk merebut pangsa pasar dari bank-bank lainnya. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan profitabilitas adalah dengan naikin harga, tapi hal ini bisa mempengaruhi profitabilitasnya dalam jangka panjang gitu. Nah, intinya sih sebenarnya di sini kita melihat tantangan, sebenarnya kalau aku summary semuanya itu tadi, tantangannya adalah pertumbuhan perekonomian yang melambat, kira-kira gitu. Nah, sedangkan BMRI punya guidance untuk pertumbuhan loan growth-nya, untuk loan growth-nya 10-12%, ini dianggap masih agak ketinggian, kira-kira kayak gitu ya, karena ada pertimbangan likuiditasnya kok kayaknya nggak begitu besar gitu ya. Nah, terus ada satu pertimbangan lagi tentang BMRI. Jadi BCA dari level terendah di Maret 2020 sampai level tertingginya di September 2024 itu pertumbuhannya sekitaran 150%. Nah, bagaimana dengan Bank Mandiri? Yuk kita lihat ya. Bank Mandiri pertumbuhannya dari pandemi tahun 2020 sampai September 2024 ini tinggi banget. Jadi sambil nunggu chartnya loading, ini lola banget chartnya ya. Jadi kalau kita lihat nih BCA pertumbuhannya 150%, Bank Mandiri jauh di atas itu. Nah, jadi sebenarnya wajar banget kalau misalkan Bank Mandiri ini turun lumayan signifikan. Jadi kemarin waktu BRI turun tuh aku udah menanti-nanti sebenarnya ya, kok BMRI nggak koreksi ya, Kak. Kok BMRI nggak koreksi dengan tingkat pertumbuhan yang udah 300% dari Mei 2020 sampai dengan tertingginya di Maret 2024 atau di September 2024 nih angkanya kurang lebih sama ya. Jadi udah tinggi banget kayak gini kok nggak koreksi ya. Dan sekarang ketika ada tantangan perekonomian global agak-agak melambat atau banyak ketidakpastian, ini BMRI dilihat laporan keuangannya, pertumbuhannya juga lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya dan juga sedikit di bawah konsensus. Nah, ini investor, aku memperhatikan satu poin penting yang kalian perlu highlight adalah investor profit taking. Itu aja. Ya, jadi ngelihat kondisi perekonomian saat ini, investor cari aman. Dibandingkan dengan masa
pandemi terendah di Mei 2020 sampai kondisi sekarang ini BMRI masih cuannya sekitaran 182% ya. Pertumbuhannya bukan cuannya dari bawah sampai sekarang tuh masih 182%. Nah bandingin sama BCA itu pertumbuhannya sampai puncak tadi kalau aku sempat kasih lihat ya, BCA yang tadi itu sampai puncak aja 150% ya, jadi ini 150%. Sedangkan Bank Mandiri itu sampai ke puncaknya sekitaran 300-an% dan sampai ke level harga sekarang ini dari Mei 2020 itu masih sekitaran 170%. Sebentar, chartnya lagi loading, yang ada di Tok Diet langsung melihat chartnya. Oke, kesimpulannya bagaimana? Sambil nunggu chartnya loading lagi dan munculin chartnya BMRI, aku tahu kalian pasti penasaran ini bisa turun sampai kapan, sampai serendah apa, jangan-jangan bisa kayak BRI atau lebih rendah, dan bagaimana nasibnya BRI. Tapi aku malam hari ini lebih berat ngebahas ke BCA dan Bank Mandiri. Dari penjelasan aku yang tadi mungkin agak panjang lebar, nanti aku akan summary. Ya, kesimpulannya sebenarnya investor gede itu mereka lagi profit taking dari hasil investasi sejak pandemi kemarin. Mengingat kondisi perekonomian ke depan, nominal GDP itu pertumbuhannya nggak tinggi. Jadi pertumbuhannya sekitaran 6-7%-an aja, kurang lebih di angka itu. Terus melihat pertumbuhan loan growth juga nggak bisa begitu tinggi, oke ya. Terus ini bisa turun sampai angka berapa? Sebelum aku bahas bisa turun sampai angka berapa, aku mau kasih lihat data valuation. Teman-teman yang di Tok yang di YT boleh ke Igoy untuk bisa melihat chartnya ya, untuk bisa melihat chartnya sekarang. Oke, sekarang Bank Mandiri per sore tadi ditutup di angka 5.100. Beberapa waktu yang lalu valuasinya tuh tinggi banget. Sekarang kira-kira valuasinya Bank Mandiri itu bagaimana? Kita pakai metode average 5 tahun. Jadi ada banyak metode untuk melihat valuasi ya. Jadi kurang lebih lah mungkin ada beda sedikit-sedikit, tapi setidaknya bisa kasih gambaran buat kalian untuk tahu ini lagi mahal atau lagi fair value atau lagi murah. Terus murahnya banget itu kapan? Buat yang mau nyerok itu kapan? Oke. Bank Mandiri per hari ini harganya 5.100. Nah, kalau pakai data rata-rata 5 tahun PBV, itu 5-year average itu di angka 5.300. Berarti kesimpulannya per hari ini itu sebenarnya Bank Mandiri itu slightly discounted. Nah, kalau ditanya valuasi murahnya itu di angka berapa, kalian jangan takut dulu, jangan stres dulu. Aku pakai data. Dan data ini belum tentu ya tercapai, tapi setidaknya kalian tahu untuk long term investor tuh masuk di angka berapa. Nggak yang langsung hajar-hajar aja. Nah, ini kalian bisa lihat di sini, di standar deviasi minus 1 itu 4131 angkanya. Standar deviasi minus 1 itu pernah tercapai di tahun 2020 sampai 2022. Bahkan di 2020 itu pernah capai standar deviasi minus 2. Nah, jadi valuasi itu bukan ngelihat chart harga saham, tapi ngelihat chart valuasi. Perhatikan untuk valuasinya Bank Mandiri, pakai metode ini. Jadi aku disclaimer dulu, beda metode angkanya bakalan beda dikit-dikit, tapi yang paling penting adalah kalian dapat petunjuk kira-kira murah di angka berapa, mahal di angka berapa. Di 53 itu average, 51 slightly discounted, minus 1 itu sangat murah 4.131, minus 2, 2.700. Oke, sekarang kita lihat di chart harga saham. Kalau standar deviasi minus 1 di 4131, yuk kita kasih tandanya di mana? Oke ya, kita taruhin di sini 4131. Yang di Tok yang di YT boleh ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. Saya tulis di sini STD min 1 di angka 4131. Oke, ini aku singkirin. 4131 tuh di sini, 4131 ya. Teman-teman yang mau belajar kayak gini tuh di MFest ya. MFestnya 15 Februari jam 10 pagi, langsung aja DM aku MFest Start ya. Ada webinar MFest Start 2 jam belajar di situ. Aduh, loading lagi. Ya Tuhan, koneksinya malam hari ini. Sebentar ya. Oke.
Nah, jadi investor harus sabar, oke ya. Terus kemudian standar deviasi -2, ini jangan takut dulu, aku baru nandain valuasi, belum tentu kena. Standar deviasi -2 itu kenanya di angka berapa? Di angka STD-2 itu di RP 2703 atau sekitaran 2700-an. 2700-an tuh kurang lebih aku taruh di angka sini, di sini. Oke, pertanyaannya sekarang, kira-kira Bank Mandiri bisa nggak mencapai angka 4131? Ya ini aku singkirin ya, garis 180% dan 300%, kalian udah paham artinya apa. 300% artinya dari bottom pandemi sampai puncaknya hari ini. Puncaknya di September kemarin dia pernah naik 300%, sedangkan dari bottom pandemi sampai sekarang itu masih plus 170%. Kesimpulannya long term investor, big investor, mereka masih cuan. Nah sekarang kita lihat ini fair value atau average-nya di angka 5.300 kurang lebih. 53 tuh di sini, berarti udah sedikit di bawah fair value. Nah, bisa nggak ke 4131? Kalau aku lihat sangat memungkinkan. Bukan mau nebar fear atau bikin takut, enggak. Tapi saya bilang sangat memungkinkan ya. Jadi saya ganti garis-garisnya ini jadi garis yang signifikan aja. Ini ada pattern double tops beberapa hari yang lalu, ada yang nanya, BMRI ada double tops bakalan breakdown nggak ya? Ya kita lihat aja ya. Jadi perhatikan di sini, ini kalau pakai double topsnya ini bakalan bisa ke 44. Tapi beda dikit sama 4131. Jadi menurut aku per hari ini BMRI itu belum waktunya kalian nyerok. Kalau misalkan besok mantul, ya bersyukurlah buat yang punya, udah gitu aja. Daripada nanti kalian kehabisan modal. Karena ini baru permulaan. Ya, BMRI baru permulaan. Permulaan apa? Permulaan investor asing mereka buang-buang, jual-jual. Dengan tujuan apa? Ya mereka mau mengurangi posisi di sini karena udah cuan banyak. Itu aja alasannya, udah profit taking. Dengan melihat kondisi ekonomi Indonesia, contohnya tadi nominal GDP itu sekitaran 6%. Jadi ada trailing GDP, ada nominal GDP. Kurang lebih kayak gitulah. Nah, jadi melihat tadi data-data fundamental yang saya sudah sampaikan di depan dan juga melihat result laporan keuangan BMRI yang pertumbuhannya belum bisa signifikan. Jadi kita melihat sebenarnya asing profit taking itu sangat wajar sekali. Kalau sampai dia turun ke 4131 itu sangat wajar. Nah, sekarang pertanyaan kedua, apakah bisa sampai ke standar deviasi -2? Standar deviasi -2 tuh di bawah sini, di angka 2700. Teman-teman yang di TokTok yang di YT lihat ke Igoy. Pertanyaannya bisa nggak sampai ke 2700? Jawabannya tidak ada yang tahu. Saya juga nggak tahu. Pesan saya adalah ya berinvestasilah dengan bijaksana. Kalau mau masuk ya dikit-dikit aja. Jangan yang mindsetnya all in di atas, kalau turun marah karena belinya ketinggian. All in harus pelit banget di 27, kalau nggak kena 27 marah juga. Kenapa? Karena nggak dapat barang. Ya gimana dong kalau kayak gitu? Jangan investasi di saham. Investasi di saham penuh dengan ketidakpastian. Pertanyaan lagi, kalau di Pekso ya, bisa nggak sih kena level 2700? Kalau saya perhatikan 2700 tuh deket MA 200 loh. Teman-teman yang di TokTok di YT lihat di sini. Ada kemungkinan nggak? Ada. Kalau saya ditanya kayak gitu dipaksa jawab, saya akan bilang ada, there is possibility bisa sampai ke 27 atau 28. Nah itu angka saktinya, 27, 28. Kenapa? Karena pada masa pandemi di tahun 2020 MA 200 itu kena. Dan sekarang kita hitung aja. Dari area bottom pandemi sampai level 2700, 2800. Ini kalau masih ada ya investor asing atau investor besar yang punya modal pandemi, di harga 27 atau 28 mereka masih cuan 50% loh. Ya, jadi mereka masih cuan 50% gitu. Jadi ya anyway, yang punya modal bawah yang menang, thank you gift-nya. Nah, jadi kesimpulannya saya kalau ditanya ini bakalan lama atau enggak? Ya bakalan lama atau enggak ya anyway, support 1 sudah kesentuh MA 50, kemungkinan support 2 MA 100. Yang menariknya support 100 ini pas di standar deviasi -1 di 4131, ini sangat besar kemungkinan tersentuh di bulan ini.
Support 3 di 27, 2700, 2800 dekat MA 200 bisa kesentuh nggak? Ada kemungkinan, tapi belum tentu bulan ini dan saya nggak tahu apakah tersentuh atau nggak tersentuh. Kalau tersentuh, kalau kamu masih punya modal dan mau berinvestasi di angka ini, ternyata kesentuh ya udah selamat gitu. Tapi kalau tidak tersentuh ya kamu jangan marah, bilang Ellen bilang BMRI bisa ke 27. Nggak mau saya digituin, enak aja udah tak kasih tahu low risknya gimana gitu loh. Ya jangan nyalain orang terus, belajar gitu loh. Kalau kamu gitu terus itu nggak cocok sih investasi di saham. Belajar di Investar tanggal 15 Februari jam 10. Jadi kalau kamu nanya resikonya BMRI bisa sampai kemana, tak kasih tahu sampai ke situ. Dan kalau sampai dia kena 2.700, aku keluarin uang dari tabungan aku beli. Rahasia orang kaya bisa kaya di market adalah portfolio Pinnacle yang dibahas di M-Trade, di M-Fast juga. Mereka sedia cash. Ketika tiba waktunya mereka borong. Udah gitu tok. Rahasianya segampang itu. Nah, kalau kamu misalkan nunggu di 27 terus gak dapat barang ya intinya santai aja lah, investasi mau nyicil-nyicil dikit-dikit juga gak apa-apa. Investasi jangan perfeksionis. Intinya mindset nomor 1 adalah minimize risk aja. Oke ya. Terus kemudian BCA, aku mau ke BCA dulu sebelum ke BRI. Nah, BRI ini aku mau ngomong juga nanti. BRI belum keluar laporan keuangan. Satu hal penting yang aku mau sampaikan adalah kalau BRI keluar laporan keuangan, dia bisa turun juga. Kenapa? Karena BCA keluar laporan keuangan. BCA ada faktor lain lagi. Nanti saya mau ngomong soal BCA. Ya, turun. Karena dia keluarin guidance yang sangat konservatif sekali, tapi sebenarnya bagus itu. Terus kemudian kedua, Bank Mandiri ini juga sama, laporan keuangannya kalau Bank Mandiri agak-agak meet expectation. BCA sih masih bagus, paling bagus sebenarnya di antara 4. Oke ya, sekarang kita lihat BCA. BCA tuh kemarin aku kasih garis ungu ini ya untuk menjadi support kuat. Nah, anakku aku ajarin, dia sekolah terus naik gak sempat beli. Terus masih lagi akunnya dia nggak diverifikasi, lama banget suruh dia. Ternyata hokinya dia dapat apa? Dapat diskon lagi. Nah, sekarang kalau bentuknya kayak gini, ini kemungkinan lihat di Igoi yang di TokTok yang di YT, lihat di Igoi ada gambarnya di sini. Kemungkinan untuk BCA turun sampai ke level 8475, 8450. Ini kemungkinannya sangat besar. Jadi bakalan bisa dikasih diskon sampai MA 50-nya. Sepanjang sejarah dari tahun 98 belum pernah BCA kena MA 100. Jadi sepanjang sejarah ini aku mundurin chartnya sampai ke tahun 98 waktu itu dolarnya mencapai 16.800. BCA itu ini sampai ke 98 tuh mundur lagi di sini. Aduh, chartnya nggak nyampe. 2008 aja deh. 2008 waktu itu juga udah crash ya. BCA ini jebol MA 50, dijebolin jadi ekor, terus nggak pernah dia kena MA 100. Jadi kalau aku antisipasi BCA saat ini, aku tarik di sini ya, dia bakalan kalau misalkan jebol dari MA 50 jebol ke bawahnya misalkan sampai ke 8.000 itu masih memungkinkan. Tapi kalau sampai ke MA 100 sampai ke 6750, waduh itu namanya diskon vaganza. Kalau sampai BCA kena 6750 diskon vaganza. Nah, tadi kita udah lihat valuasinya BMRI bagaimana dan kalau murah tuh di angka berapa. Oke ya, sekarang kita mau lihat numbersnya BCA dengan metode melihat valuasi yang sangat simpel sekali, melihat rata-rata PBV 5 tahun, dimana tidak semua orang menggunakan ini. Mungkin angkanya bakalan beda-beda dikit dengan metode menghitung valuasi lainnya. Perhatikan di sini BCA yang beberapa waktu yang lalu itu sempat overvalue terus. Ini sama kayak Bank Mandiri. Per hari ini dia sudah mulai fair value. Jadi tidak terlalu jauh di atas rata-rata. Yang menarik karena PBV-nya, average PBV-nya BCA ini memang selalu PBV-nya tinggi, selalu di atas 4. Jadi kalau dibandingin dengan bank lain, kalau cuman ngelihat PBV harus di bawah 2 atau PBV di bawah 1, BCA jarang banget PBV di bawah 2 atau di bawah 1 gitu loh. Nah, ini masih rata-rata, pas di rata-rata, harga hari ini tuh pas di rata-rata dan sedikit terdiskon. Jadi average-nya tuh di 9.300, harga hari ini 8.950, jadi slightly discounted.
untuk berharga hari ini. Nah sekarang kita lihat untuk BCA-nya, diskon di standar deviasi minus 1 itu di angka 8458. Ingat-ingat angkanya 8458. Diskon di standar deviation minus 2 itu di 7429, kurang lebih di area itu. Pernah tersentuh di 2020, 2021, 2022 untuk standar deviasi minus 1 dan 2 ini. Yuk kita kasih tanda di chart lagi. Ya, jadi kita coba kasih tanda di chart di sini. Kita kasih di 9.300 itu average PBV 5 tahun itu 9.308. Oke ya. Terus kemudian saya mau kasih tanda lagi buat BCA di standar deviasi minus 1 di 8458. 84. Ini yang menarik pas di MA 50-nya dia ya. STD minus 1 di 8458. 8458 itu naik dikit. 8458. Nah, lucu kan ya pas di MA 50-nya dia. Ini standar deviasi minus 1. Jadi kalau kena MA 50 tuh lumayan murah. Terus kemudian aku pasang satu lagi. Standar deviasi minus 2 ini pasang di 74. STD min 2 ini 7429. 7429. Mana sih 7429 tuh kurang lebih di area ini. Ini dekat MA 100-nya. Jadi mungkin kalau nanti jebol-jebol dikit itu dekat area 7.500. Waduh itu udah murah banget. Nah, dari 4 perbankan besar ini yang pastinya aku watch dulu kalau ada diskon Vagansa adalah BCA. Ya, jadi udah nunggu banget BCA ini diskonnya kapan. Aku udah bilang bahwa aku nggak beli lagi BCA kan beberapa waktu yang lalu aku nggak beli lagi. Kenapa? Valuasinya ketinggian. Per hari ini aku juga belum beli lagi. Jadi aku belum nyerok BCA. Kenapa? Karena simply aku punya barang modal bawah dulu masih ada. Ya, jadi masih ada dan sekarang aku lagi nunggu. Nothing tulus buat saya kalau nunggu BCA turun lagi sampai standar deviasi minus satunya di 8.450-an atau kena MA 50-nya di sini angka yang sama kurang lebih. Terus kemudian kena standar deviasi 7429, nggak kena aku tetap menunggu gitu loh. Jadi dengan santai, dengan sabar ya. Jadi sebenarnya ini jadi kesempatan buat kalian yang mau long term investing tapi kalian belum dapat barang. Cara investasinya saran saya jangan terburu-buru untuk hajar semua. Di area sekarang ini kalau misalkan mau masuk dikit-dikit aja, karena kita ngelihat sebenarnya ini baru permulaan asing buang-buangan jualan di BCA dan Bank Mandiri. Saya ngelihat mereka profit taking sebenarnya. Ya, jadi yang dijagain di angka 8450 kurang lebih di situ dan juga di 7429 atau 7500-an, nggak usah harus persis plek gitu. Satu hal lagi soal BCA, pergantian kepemimpinan. Ada kemungkinan Pak Setioso resign karena usia ya. Kalau begitu pertanyaan, ini belum dikonfirmasi, apakah Pak Yahya Setiaatmaja itu bakalan menggantikan Pak Setioso? Jika demikian, siapa yang menggantikan beliau sebagai dirut ya, direktur utama? Apakah Pak Hendra Lembong atau siapa ya? Nah, jadi setiap kali ada pergantian kepemimpinan ini menjadi satu pertanyaan besar buat investor-investor besar. Dan karena mereka udah cuan, BCA jarang turun, ya buat mereka nothing tulus untuk profit taking dulu sambil lihat-lihat situasi untuk nanti masuk lagi ya. Jadi Pak Yahya itu kan udah lama banget di BCA sebagai direktur utama dan memang saya bersyukur saya bisa berkesempatan ketemu beliau secara langsung. Memang karismanya tuh luar biasa, leadershipnya luar biasa. Tidak satupun karyawan BCA tuh yang gak puas gitu loh dengan leadershipnya beliau ya. Jadi prinsip servant leadershipnya itu memang luar biasa, karismanya luar biasa. Sebersinar itu Pak Yahya di hadapan para investor sehingga investor bertanya-tanya apakah penggantinya yang baru ini bakalan bisa sehebat Pak Yahya.
atau setidaknya mengimbangi. Ini kan lain cerita kalau misalkan direkturnya tuh biasa-biasa aja, tapi karena direkturnya saking bersinarnya, ya mungkin menjadi satu pertanyaan bagi investor siapa pengganti ke depan. Itu aja buat penutup BCA ya. Terus untuk Himbara, bank-bank Himbara gimana? Ada satu poin lagi yang tadi saya bilang untuk likuiditas ya. Jadi LDR yang lumayan tinggi dari bank-bank Himbara, terus likuiditasnya agak kurang tebel. Nah, ada harapan satu lagi. Harapannya untuk DHE. DHE itu apa? Dana hasil ekspor. Ya, jadi diharapkan jika pemerintah memiliki DHE atau dana hasil ekspor, ini bisa menambah likuiditas dalam sistem perbankan. Jadi bisa membantu likuiditas bank-bank Himbara. Kesimpulannya teman-teman semuanya, apakah semua hal ini buruk dalam jangka pendek? Iya, tapi sepengalaman saya di market dari tahun 2007, dimana banyak juga teman-teman yang udah lebih lama pengalamannya di market, kondisi seperti ini, siklus seperti ini selalu ada, naik turun itu selalu ada, dan kondisi seperti ini tuh normal di market. You have to embrace siklus naik turun seperti ini, harus embrace. Pemenangnya adalah yang punya cash banyak. Cash is the king. Jadi duit jangan dihabis-habisin, apalagi buat main saham gorengan, all in, naga-naga cacing-cacing. Ya, yang jadi naga-naga tapi biasanya jarang, banyak yang jadi cacingnya. Demikian pula buat long term investing untuk saham perbankan, apapun itu, bahkan BCA aja saya nggak mau loh all in gitu. Saya maunya ya nawar, nunggu nanti kalau value investing. Bagaimana dengan saham-saham konglomerasi, saham-saham yang buat trading? Semua ada waktunya. Dan aku tetap pakai technical. Meskipun ada yang bilang nggak bisa di-technicalin, tetap bisa di-technicalin. Technicalnya ngelihat pattern, ngelihat dia udah naik berapa jauh ya. Oke, terus kemudian kalau sudah puas dengan perbankan, aku akan bahas saham yang lainnya, sedikit soal Kalbe Farma. Oh, terus ada soal BCA. Kabarnya tadi ada kabar soal ransomware yang mengancam 40,9 juta database nasabah BCA. BCA sudah mengkonfirmasi bahwa kabar tersebut tidak benar ya. Jadi udah ada surat dari BCA mengatakan bahwa kabar tersebut tidak benar. Oke, sekarang aku mau bahas perbankan yang lain selain dari 4 big banks. BRIS gimana? Pendapatan BRIS ini naik 7,1% secara tahunan atau 520,4% secara kuartalan. Terus laba bersihnya juga naik 22% secara tahunan atau 700% secara kuartalan ya. Didorong oleh seluruh segmen, terutama terutama pendapatan dari jual beli gitu. Cuman ya teman-teman semuanya, dengan kondisi seperti ini aku nggak saranin untuk kalian hajar-hajar di atas. BRIS-nya ini masih kuat harga sahamnya, dia turunnya baru sekitar 2,37%. Tapi kalau misalkan investor asing pesimis terhadap kondisi perekonomian baik Indonesia maupun dunia, ya ini bakalan turun juga sih gitu. Update MSCI and FTSE. MSCI Standard Cap per Februari 2025 ada rebalancing pengumuman di 12 Februari nanti. Ada saham yang berpotensi masuk, sahamnya Pak PP, saham cuan, dan juga saham brand. Hati-hati aja, saya kok agak ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Saya khawatir kalau kejadian di FTSE waktu itu terulang lagi, semoga sih tidak ya. Jadi terulang lagi gimana, nggak jadi masuk gitu loh, semoga sih enggak ya gitu loh. Jadi teman-teman tidak perlu mengalami fluktuasi harga yang signifikan gitu loh. Tapi saya sih memilih untuk wait and see dulu gitu ya. Terus kemungkinan saham yang dikeluarkan dari MSCI ada MDKA dan juga INKP dan juga Unilever. Itu untuk MSCI Standard Cap-nya. Terus update Kalbe Farma, sedikit soal Kalbe Farma. Ini saham yang aneh. Dikala yang lain naik dia turun, dikala yang lain turun dia aneh. Jadi aku mau
aku mau kasih update sedikit soal Kalbe Pharma. Hari ini dia breakout, tapi breakoutnya masih di stage 1, jadi belum signifikan breakoutnya. Masih banyak resistance dan masih banyak nyangkuters. Untuk laba bersih Kalbe Pharma ini naik 17% secara tahun, ini inline dengan konsensus analis target pertumbuhannya sekitaran 8-10%-an gitu ya. Untuk 2025 guidance update 2025 guidance-nya ya. Guidance-nya untuk 2025 tuh target pertumbuhan 8-10%. Dan laba bersihnya guidance 2025 17% ya. Jadi aku salah ngelihat data ini ya. Oke. Kalau 2024 indikasi laba bersihnya sekitaran naik 23% secara tahunan dan 50% secara kuartalan. Jadi ini dianggap cukup bagus sebenarnya untuk Kalbe Pharma. Ini dianggap cukup bagus datanya sehingga dia harganya naik. Tapi aku nggak berharap banyak ya buat Kalbe Pharma di sini. Terus sedikit tentang BSDE. BSDE ini marketing sales full year 2024 itu naik dan melampaui target BSDE yang Indonesia. Oke ya. Jadi marketing salesnya naik 2%. Terus ini melampaui target tapi harganya turun, jadi wait and see dulu. Kenapa sektor properti turun? Mirip dengan sektor perbankan. Biasanya gerakannya mirip dengan sektor perbankan, berarti sentimen-sentimennya juga mirip dengan sektor perbankan. Pertumbuhan perekonomian yang masih slow down. Oke ya. Terus kemudian kita mau ngelihat saham yang lain, AADI gimana kabarnya? Saham ini lumayan rame juga. Nah, AADI kita udah kasih tahu untuk profit taking beberapa hari yang lalu. Udah profit taking 2 digit lebih dari 20% dan sekarang turun, kita wait and see aja, nunggu turunnya dulu. Terus Pani yang banyak ditanyain juga, Pani sebaiknya wait and see dulu ya, kondisinya lagi sideways, lagi nggak jelas di sini, kita wait and see dulu aja. Selain Pani, kita mau lihat CBDK yang banyak ditanyain juga sama teman-teman semuanya, sebaiknya wait and see juga turunnya kayak gini lumayan. Terus MLPL multipolar hari ini naik, tapi dengan kondisi market seperti ini kita memilih wait and see juga. Terus ada saham yang hari ini naik juga, Toba TBS Energi Utama. Pak Pandu Syahrir di sini sebagai salah satu manajemen dari Toba terpilih jadi bos Danantara. Kongres Pak Pandu ya. Beliau memang orang yang sangat capable sekali, jadi sangat bagus lah. Dan hari ini naik dengan volume transaksi tinggi, tapi karena liquidity-nya menurut M-Trade tadi pas naik juga belum terlalu rame ya, kita memilih wait and see juga. Dan sore hari ditutup ada koreksi seperti ini, kita masukin ke watchlist aja. Jadi teman-teman, untuk update tradingnya kita akan update di morning briefing M-Trade. Sedangkan untuk investasi jangka panjang, teman-teman bisa belajar di Sabtu 15 Februari jam 10 DM aku Mvestart atau pakai URL ini emvest.id/LIVE. Pesan aku teman-teman jangan maksain untuk masuk ke saham Indostocks yang lagi downtrend terus harus dibeli terus gitu. Trading kita masih ada beberapa saham yang kita tradingkan dikit, kayak tadi kita masuk Kalbe Pharma, tapi benar-benar pilihannya tuh dikit karena marketnya bearish. Untuk investasi jangka panjang justru malah ini menjadi satu peluang atau kesempatan, tapi jangan serok sekarang, masih bisa turun. Itu kesimpulannya untuk trading Indo dan investing saham Indo. Nah, kemudian yang ketiga, gunakan ilmu super tradernya untuk bisa trading di instrumen yang lain juga. Jadi OJK sudah mengawasi kripto, sehingga M-Trade juga ada bahas kripto. Besok hari Minggu tanggal 9 Februari di webinar Cryptofolio, DM aku aja untuk URL-nya atau langsung ke cryptofolio.id, cryptofolio.id atau ke mtrade.id/kripto ya. Jadi langsung aja daftar di situ. Acara ini gratis. Di sini mtrade.id/CRYPTO. Di sini acara ini gratis. Tanggal 9 Februari jam 7 sore kita akan bahas tentang bagaimana cara buka akun kripto, bagaimana cara money management kripto untuk trading kripto yang low risk, bagaimana caranya supaya bisa membuat trading plan kripto, dan kita update trading
trading plan kripto yang kita udah bahas di 2 Februari kemarin. Ada beberapa yang sudah naik, seperti contohnya ada XRP yang udah cuan ya. Internet aku lambat sekali malam hari ini. Tapi kira-kira itu yang saya bisa sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Intinya untuk saham-saham perbankan gede masih wait and see dulu. Buat BCA dan BMRI itu masih sangat normal sekali koreksi atau turunnya. Normal bukan berarti turun sedikit seperti yang saya bilang tadi, karena naiknya udah ketinggian. BMRI dari pandemi udah naik 300%, jadi kondisi ekonomi agak melambat. Projection 2025 dari BMRI juga di bawah tahun 2024, BCA juga di bawah 2024. Jadi menurut aku sangat rasional, sangat wajar sekali jika investor asing memilih untuk profit taking atau mengamankan modalnya dulu. Nah, tadi saya sudah sebutkan beberapa angka support, beberapa angka valuasi murah untuk BCA dan BMRI. Saya kelupaan untuk BRI dan BNI yang bertahan sampai akhir dapat bonus nih. Oke, aku akan bahas buat BNI dan BBRI ya. Ini kayak ngeprank, udah dikira mau selesai terus ada lagi, balik lagi, kasih tahu temanmu. Oke, ini BNI yang di tok yang di IT ke Igoy. BNI 5 year average di angka 4.600, terus minus satunya di 3.500, minus 2 nya di 2.400. Itu nawar pulit pol kalau di minus 2 nya. Sekarang aku akan buka chartnya BBNI dulu, baru kemudian nanti aku akan ke BBRI. Ya, jadi standar, di average itu 4.600. Biar dia loading dulu ya. Oke, aku tulisin di sini average AVG valuasi 4.600, terus kemudian standar deviasi minus 1, gampang kan ya? Ini simpelnya kayak gini ya. Di 3561. Aduh, pelit banget. Masuk jauh banget sih, 3561 mah jatuhnya dalam banget ini. Belum tentu dikasih sampai sedalam itu. 3561. Terus kemudian standar deviasi minus 2 di 2000. Hah, serius? Sedalam itu? Tunggu ya, belum tentu tercapai ya. Ntar dikira aku ngefood lagi. STD minus 2 di 2000. Ini tim coach bantu hitung lagi dong. Salah nggak sih angkanya? Rendah sekali. Mestinya sih bener ya. Kalau misalkan ada yang salah atau gimana, besok aku update lagi, kan belum tentu tercapai juga dalam waktu sehari ya. Nah, terus kalau aku lihat, wah, bisa nggak sih ini mencapai MA 200 atau standar deviasi minus 2? Kita tinggal lihat aja historicalnya, pernah nggak di tahun 2013 pernah hampir tersentuh, di pandemi 2020 tuh sempat kena MA 200. Jadi kalau misalkan ditanya sampai ke 2900 atau 24 ada kemungkinan nggak? Pasti tetap ada kemungkinannya ya. Jadi pasti tetap ada kemungkinan. Tapi BNI malah nggak terlalu banyak turun. Kenapa? Pas pandemi juga gak terlalu banyak yang borong mungkin ya, gak sebanyak BCA sama Bank Mandiri yang jadi kayaknya kesayangan JP Morgan kalau nggak salah. Jadi JP Morgan atau apa ya, saya bisa salah ingat juga, JP Morgan atau Morgan Stanley, saya lupa ingat ya. Jadi aku bilang sih mereka lagi profit taking banget. Nah, kalau misalkan dulunya belinya nggak banyak ya, apa yang mau di profit taking juga nggak banyak kan, ya kan? Logikanya kayak gitu. Oke, terus kemudian aku ke BRI. Oke ya, ini BRI ya. Nah, BRI ini unik, paling beda. Kalian yang ngikut sampai selesai dapat bonus, karena tadi aku lupa bahas BRI dan BNI. BRI ini 5 year average-nya sekitar 47-46an lah. Minus satunya 4288, minus 2 nya di 3692. Yuk kita lihat BBRI, kita gambar. Nah, kita gambar ya. Sekarang BRI kan di 3970. Oke ya. Kalau dulu aku pakai angka 38, sekarang aku pakai angka baru nih. Aku update karena aku mau nawar lebih pelit. 4288 tuh udah kena di minus 1. Sebentar ya, 4288. Nah, ini STD minus 1 di RP 4288. Terus kemudian standar deviasi minus 2 3692. 3692 itu di sini.
STD minus 2 tuh di 3692. Oke. Pertanyaannya apakah BRI ini pernah nyentuh MA 200? Nggak pernah. Berarti bottomnya kemungkinan di MA 100 monthly. MA 100 monthly itu area standar deviasi minus 1 dan minus 2, area-area ini. Ya, jadi minus 1 tuh 4288 udah dijebol di bawah. Jadi kalau BRI turun sampai ke 38, kemarin angka sakralnya di situ, sekarang aku kasih angka sakral yang berikutnya di 3692 atau sekitaran 3700-an kurang lebih aja. Nah, kesimpulannya yang masih bisa turun banyak itu Bank Mandiri. Bank Mandiri itu udah naiknya tinggi, asing mau profit taking dengan segala macam alasan yang tadi aku udah kasih tahu, pertimbangannya kenapa mereka mau jualan, mau profit taking dulu, modal-modal yang dulu, dan karena belum turun banyak, BMRI masih bisa turun lebih jauh, sampai ke angka-angka berapa aku nggak ngulang lagi, yang mau ngulang nanti nonton di YT aja. Sedangkan BRI ini kalau pertimbangan kita ini udah nggak jauh turunnya ya, jadi kalau misalkan turun lagi sampai ke area 36 atau ke 37-an, semoga bisa mencerahkan teman-teman semuanya. Saya cuma mau kasih tahu di market tidak ada satu hal yang pasti benar-benar plek jiplek ketiplek. Jadi waktu itu saya ada sebut angka 38 kena persis plek di 38 terus kemudian mantul, saya juga nggak tahu, mungkin itu berkat Tuhan buat yang sabar menanti atau yang masih punya modal atau yang nggak tahu. Just itu bukan prestasi saya yang gimana-gimana gitu loh. Jadi kalau kita mengantisipasi sekarang di area-area tadi, standar deviasi minus 1, minus 2, just be wise aja. Modalnya jangan dihabisin, masuk bertahap dan be very careful dengan BMRI. Ini baru permulaan. Ya, bukan mau nakutin, tapi logika wajarnya, logika sederhananya, asing masih cuan banyak yang punya modal bawah. Semoga bisa bermanfaat. Saya Ellen May, salam profit. Yang nanya saham-saham lainnya besok dibahas di morning briefing M-Trade, karena hari ini DM aku penuh sama saham big banks semua. Jadi aku dedikasikan malam hari ini buat BMRI dan BBCA. Semoga nggak bingung ya. Tadi udah dibahas dari awal, kalau bingung nonton lagi rekamannya. Terus kenapa BCA pakai angka guidance 6-8%, tadi udah aku jelasin juga. Terus guidance-nya BRI 10-12%, itu gimana? Itu aku udah bahas semuanya tadi. Ketinggian atau enggak, tuh aku udah bahas semuanya. Oke, thank you semuanya yang udah follow aku. Semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa invest start 15 Februari jam 10 pagi. Kalau mau investasi jangka panjang, belajar dulu. Mau trading saham, belajar dulu. Mau trading kripto, harus belajar dulu. Long term investing 15 Februari jam 10. Webinar namanya MVestart. DM aku MVestart atau just pakai URL emvest.id_live. emvest.id_live. Kalau mau belajar kripto, tanggal 9 Februari jam berapa ya? Jam 7 sore, hari Minggu jam 7 sore akan diajarin tentang buka akun kripto, buka akun bareng dengan satu exchange yang membantu kita beberapa waktu belakangan ini dengan Reku ya. Jadi kemudian ada trading plan-nya juga. Jadi dibilang pemula-pemula banget sih enggak ya. Nanti aku akan langsung ke trading plan, ngelanjutin trading plan di 2 Februari kemarin. Karena waktu itu sempat kita ada bikin beberapa trading plan dan aku agak kasih tekanan fokus di XRP. XRP-nya naik. Jadi jatuh dulu kena ngejemput area beli kita, terus naiknya lumayan. Jadi why not belajar instrumen lain ya. Crypto high risk jika satu nggak paham ilmunya atau strateginya, metodenya. High risk jika masuk duit kegedean. Jadi kalau kamu bisa masuk duit sekecil 50.000 rupiah, apa ya itu jadi high risk buatmu? Gak juga ya. Jadi semua yang high risk jadi low risk kalau kamu startnya dari uang yang kecil dulu ya. Kalau buka akun Reku jangan lupa pakai kode referral Ellen May, karena saya lagi nego-nego sama Reku supaya yang pakai referral Ellen kasih sesuatu dong, apapun itu ya. Thank you semuanya, salam profit, dadah. Aku mau kasih sedikit insight ya. Mungkin ada yang bilang Albert nih, Albert Wijaya nggak salah sih kamu. Selama rupiah melemah terus, berat buat IHSG.
Nah, dia bilang asing rugi invest saham di Indo. Aku mau kasih satu perspektif. Investor retail nggak suka ketika saham turun. Aku matiin dulu komennya karena ini penting. Nggak suka terjadi crash atau ketika saham turun tuh nggak suka. Tapi sebenarnya orang kaya make money-nya ketika saham bagus lagi turun besar. Jadi ketika Big Bang turun kayak gini, mau direspon ini gak bagus, tinggalkan saham Indonesia, atau mau direspon, wah ini jarang-jarang nih. Tapi bukan belinya sekarang ya, udah kasih tahu tadi level-levelnya yang boleh dijagain. Nah, kamu kalau punya tabungan gak perlu sampai jual rumah juga sih. Tetap harus pakai akal sehat, harus diversifikasi. Karena investasi itu bicara kayak lari maraton, long term, jauh. Jadi di live aku bahas investing. Kalau mau bahas tradingnya, trading sahamnya, di morning briefing M-Trade besok ada saham-saham yang kita tradingin. Kalau mau bahas trading crypto, tanggal 9 Februari DM aku Cryptofolio atau pakai URL mtrade.id/crypto. Semangat, market naik kita trading, market turun banget, waktunya investing. Bocoran dikit yang nanya kapan investasi di Bitcoin atau kripto untuk jangka panjang, ya aku nggak mau. Kenapa? Timingnya lagi di atas, di pucuk. Kalau pas Bitcoinnya lagi ancur-ancuran kayak saham Big Bang sekarang ini, baru aku mau untuk masuk buat long term investing. Turun dalam buat investasi, tapi tidak sembarang saham, tidak sembarang koin. Aku nggak mau investasi koin meme. Kalau tren naik, pakai buat trading. Sebenarnya ada satu yang lagi uptrend, XAU atau gold. Tapi yang pemula belajar dulu aja. Hari Minggu saya bahas bareng dengan Cryptofolio. Aku akan bahas juga gold, kalau lupa tolong diingatkan. Udah gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Live malam hari ini penting banget. Share ke teman-temanmu. Good night. Dadah. Apa itu Mr. Shin? Sakit toh? Pakai termometer. Selamat malam. Live malam hari ini rekamannya dinaikin di YT sosmed. Mau lihat Ara nggak? Ara. Aduh. Ya. Waduh. Ara udah bosen dengerin aku, dia minta keluar. Ngok. Dimana level bottom jangka panjangnya? Itu tadi pakai aja tadi. Aduh angka support atau standar deviasi -1, -2 yang aku kasih. Mungkin nggak sampai persis plek-plekan, tapi berguna buat kalian kalau mau nyerok tuh kira-kira di mana. Karena pertimbangan investor gede mereka pakai valuasi gitu sih. Dan lucunya standar deviasi -1, -2 itu mirip sama MA kuat di setiap saham itu tadi. Kalau di BRI itu kan MA 100 yang kuat, BNI MA 200, Bank Mandiri MA 100 dan 200, di BCA MA 50. Nggak mau lihat kamera. Halo Ii Jomailan. Waduh berat, aduh. Selamat malam semuanya. Thank you gift-nya Susu Michael. Thank you gift-nya semua yang di tok. Emma tadi belajar settingnya di mana? Di chat. Kamu ikut M-Trade Academy aja lah. Besok, yang ikut Cryptofolio tanggal 9 Februari, Cryptofolio webinar tanggal 9 Februari jam 7 sore, itu ada promo M-Trade. Jadi kalau pengen diskon M-Trade Academy atau gimana, ikut aja webinar itu. Cara ngitung SCD gimana? Udah timku yang ngitungin. Dadah, selamat malam. Miss, hari ini BBRI apa bener diakum foreign? Let me check.
Nggak ada tulisan net sell BRI sih. Smith, Jack, Chi, BMRI gimana besok ya, bullish besok? Itu aku cerita ngoceh panjang lebar BMRI, BBCA di awal panjang banget. Sampai rambutnya udah kayak gini. Lihat rekaman, oke ya? Bulunya arah. Belajar saham dari mana? Investasi jangka panjang belajarnya di Investart 15 Februari jam 10. Daftarnya di emvst.id _live atau DM aku aja Investart. Oke, bye. Ara 12 kilo. Bye.